Pelatih Curaçao, Beriman Pijantini mengatakan Sintayong tidak salah memilih pemain. Razli Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang teman hadir di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my YouTube channel. Selamat bergabung di channel ini. Bagi Anda yang telah subscribe ini channel, saya ucapkan terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada yang hadir di channel ini. Sebagai informasi, Razli Studio berasal daripada Sabah, Malaysia, dan lebih kepada konten video reaction, guys. Sebelum kita kepada video reaction pada kali ini, saya mendoakan kepada Anda yang hadir di channel ini, semoga Anda senantiasa sehat walafiat, dipermudahkan urusan, sukses dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini, Razli Studio tertarik dengan satu video yang berjudul Talenta Timnas Diakui. Curaçao bebekkan penyebab kekalahan. Pemain pilihan Sintayong terbukti tepat. Wow. Dan sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Garuda Space. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan ke channel Garuda Space dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina, guys. Tanpa basa-basi, guys, ayo kita sama-sama simak video ini dengan kiraan 3, 2, 1, go! Kagumi Timnas Indonesia pelatih Curaçao puji dua punggawa Garuda. Wow, dua punggawa Garuda. Pelatih Timnas Curaçao Remco Pijantini menegaskan datang ke Indonesia tidak dengan tangan kosong. Remco Pijantini. Pijantini mengakui telah mengantongi sejumlah informasi tentang Timnas Indonesia. Hal itu bisa didapatkan lantaran Pijantini mengaku memantau performa Timnas Indonesia di sepanjang 2022. Wow. Pijantini sendiri menganggap bahwa Timnas Indonesia memiliki talenta yang luar biasa. Dari 23 nama pemain yang dipanggil dalam ajang FIFA Matchday kali ini, dua punggawa Garuda mendapatkan sorotan sendiri bagi pelatih 54 tahun tersebut. Tentu saja kami mengantisipasi 23 pemain Indonesia. Namun saya memang melihat sejumlah pemain bertalenta seperti Pratama Arhan, pemain bek sayap. Saya rasa dia sangat baik. Kemudian juga sang kiper Nadeo Argawinata. Wow, ujar Pijantini dengan pemain sayap. Meskipun di atas kertas diunggulkan, namun Pijantini menegaskan tak berbesar kepala lantaran permainan Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong kerap memberikan kejutan. Iya, benar. Pelatih kelahiran Belanda tersebut juga terkesan dengan Indonesia. Tidak saja keramahan warganya, tetapi juga fasilitas sepak bola. Iya, benar. Wow, cantiknya. Di lain sisi, duel lawan Curaçao ini sejalan dengan visi PSSI yang ingin Timnas Indonesia mendapatkan lawan dengan kualitas di atas. Dengan duel lawan tim 10 besar dunia, Timnas Indonesia bisa mengukur kekuatan mereka saat ini. Sekaligus sebagai upaya untuk menaikkan posisi di daftar ranking FIFA. Selain itu, laga ini juga bisa menjadi persiapan menyambut Piala AFF dalam waktu dekat. Dan persiapan jangka panjang menyambut Piala Asia 2023 mendatang. Pemain yang tak dilirik STY meski moncer di Liga 1. Oh, pemain yang hebat tapi Sintayong tidak pilih, guys. Pertama, Ilyas Pasojevic. Oh, ini ya, Ilyas Pasojevic merupakan pemain Indonesia dengan jumlah gol terbanyak di Liga 1. Pasojevic sudah mencetak 7 gol pada musim ini. Pemain naturalisasi asal Montenegro itu hanya terpaut 2 gol dari top skor Liga 1 saat ini. Pasojevic merupakan pemain Indonesia tersubur. Penyerang Bali United itu unggul dibandingkan penyerang-penyerang yang dibawa Sintayong. Pemain-pemain paling produktif di Liga 1 yang dibawa Sintayong adalah Dimas Derajat dengan 4 gol dan juga Yakob Sayuri yang juga mengkoleksi 4 gol. Pasojevic belum mendapatkan kepercayaan lagi mengenakan kostum Timnas Indonesia. Pemain 35 tahun itu pernah ikut dalam pemusatan latihan namun tidak disertakan dalam pertandingan. Kedua, Fadil Sausu. Oh, Fadil Sausu.
Rekan Spasojevic di Bali United, Fadil Sausu, merupakan raja asis Liga 1 hingga saat ini. Fadil mengkoleksi 6 asis hingga pekan ke-10. Gelandang yang pernah memperkuat Persik Kediri dan Mitra Kukar itu mengungguli sederet nama asing seperti Bruno Dibal dan Ramiro Vergonzi. Selain itu, Fadil juga unggul atas beberapa pemain naturalisasi seperti Beto Gonçalves dan Stefano Lillipali. Pemain pilihan Sintayong yang memiliki asis terbanyak di Liga 1 adalah Yakob Sayuri yang 3 kali mengirim umpan matang untuk menjadi gol. Fadil tidak memiliki sejarah panjang di timnas Indonesia. Tercatat pemain 37 tahun itu baru sekali menjadi bagian skuad Garuda saat melakukan uji tanding, yakni melawan Kamboja pada 5 tahun lalu. Oh, pernah, cuma nggak lama ya Fadil nih. Ketiga, Andritani Ardiasa. Andritani Ardiasa. Kali terakhir Andritani Ardiasa menjadi kiper timnas Indonesia adalah pada 2019. Tepatnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Sejak masa Simon McManamy menjadi pelatih, namanya perlahan tergeser. Kendati sempat masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia, pelatih memilih kiper lain sebagai starter. Musim ini Andritani mencatatkan penampilan impresif bersama Macan Kemayoran di Liga 1. Andritani menorehkan 36 penyelamatan dan menempati posisi teratas di kategori top save. Andritani mengungguli kiper-kiper yang dipanggil oleh Sintayong ke timnas Indonesia, seperti Emriandi dan Nadeo Argawinata. Wow, tipenya luar biasa guys. Pengakuan Kapten Curaçao tentang timnas Indonesia. Curaçao. Menghadapi timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday, Kapten Curaçao, Cuco Martina mengklaim telah mengetahui beberapa informasi tentang timnas Indonesia. Martina mengaku sudah mengetahui timnas Indonesia diperkuat oleh Klok yang merupakan pemain naturalisasi. Dia pun menjelaskan sudah mendapatkan informasi mengenai kekuatan skuad Garuda karena orang-orang di Belanda. Saya tahu Bart Klok, dia orang Belanda. Tapi saya memiliki banyak teman di Belanda dan mereka memberitahu saya soal Indonesia, kata Martina. Meskipun begitu, Martina menjelaskan timnya masih mengalami kekalahan usai melakukan penerbangan jauh untuk menghadapi Indonesia. Namun, pemain berusia 32 tahun itu mengatakan tak mempengaruhi fokus timnya selama pertandingan. Iya benar, mesti fokus guys. Demikianlah video daripada channel Garuda Space guys. Wow. Dalam video ini menceritakan tentang pelatih Curaçao guys, yaitu Raymond Pigantini. Dia mengatakan bahwa pemain timnas Indonesia pilihan Sintayong semuanya bermain dengan begitu bagus sekali guys, dan mereka semua mampu bermain dengan begitu bagus. Dalam masa yang sama, Sintayong memang tidak tersalah memilih pemain guys. Itu yang kata-kata keluar daripada seorang pelatih. Nah, yang mana beliau mengendalikan pasukan Curaçao guys. Kalau kita melihat kepada sejarah Curaçao ini merupakan satu pasukan yang kuat guys, dan mempunyai ranking yang lebih bagus daripada timnas Indonesia. Dalam masa yang sama, sewaktu mereka tiba di Indonesia, mereka lebih yakin bahwa mereka mengatakan bahwa mereka bisa menang dengan Indonesia. Namun sebaliknya telah terjadi guys. Itu maknanya kita jangan memandang enteng kemampuan lawan guys. Itu paling utama. Jangan memandang enteng, jangan memandang remeh, jangan memandang sebelah mata. Karena bola itu bulat. Apabila bulat, kemahiran, strategi, motivasi, kekuatan fisikal, dan juga kreatif mencipta jaringan, itu yang paling utama. Karena kekuatan pasukan itulah yang menjadikan satu pasukan itu boleh menang guys. Walaupun individual mempunyai skill yang bagus, namun kekuatan tim itu tidak kuat, secara otomatis pasukannya jadi lemah guys. Itu utamanya. Dalam video ini mengatakan bahwa pelatih Curaçao, Pigantini,
Dia mengatakan pemain timnas Indonesia memiliki talenta yang luar biasa, guys. Bermakna seorang pelatih melihat pemain timnas Indonesia dan dia mengatakan bahwa pemain timnas Indonesia mempunyai talenta yang luar biasa. Itu kata-kata yang lahir daripada seorang pelatih. Dan apabila pelatih, maka dia dapat melihat bagaimanakah skill dan kemampuan seorang pemain, guys. Dan seorang pelatih, dia mampu melihat keupayaan seorang pemain apabila dia berada di atas padang, guys, apatah lagi dalam laga yang sebenar. Itulah kelebihan seorang pelatih. Dan dia mengatakan bahwa daripada 22 pemain timnas Indonesia, dan dia terlihat dua orang pemain ini yang menjadi tonggak kepada bagaimana timnas Indonesia itu bisa menang, guys. Dan dua pemain yang dia coba sebutkan itu, yang pertama adalah Pratama Arhan, merupakan pemain sayap Indonesia, guys. Dan Pratama ini mempunyai kemahiran individual yang cukup bagus. Dalam masa yang sama dia mempunyai ketajaman penglihatan, guys. Dia mampu melihat sudut di mana teman-temannya yang ada di seberang sana, dan dia mampu menghantar satu pasingan bola tepat kepada temannya. Dalam masa yang sama dia mampu untuk mengimbangi kekuatan pihak lawan dengan larian-larian yang pantas, guys. Itu yang kelebihan pada Pratama Arhan. Kalau kita melihat kepada pemain yang kedua yang disebutkan oleh pelatih Curaçao, yaitu Pijantini, katanya penjaga gawang ataupun goalkeeper timnas Indonesia yaitu Nadio Argawinata menjadi penghalang utama kepada Curaçao untuk mencipta jaringan, guys. Dan apabila kita melihat kepada kemampuan Nadio Argawinata ini, dia mampu menutup semua ruang-ruang yang coba ingin ditembusi oleh pihak musuh dengan kemahirannya yang luar biasa, guys. Seorang kiper yang hebat, dia tidak akan menjadi hebat sekiranya dia tidak berinteraksi dengan defense tuh, guys. Defense itu menjadi penghalang kepada segala shooting yang dibuat oleh pihak musuh. Apabila connection antara defense dan juga keeper itu bagus, connectionnya, bagus hubungannya, bagus interaksinya, keserasiannya bagus, maka secara otomatis pertahanan sangat bagus, guys, dalam sebuah pasukan. Dan saya melihat pertemuan antara Curaçao dan juga timnas Indonesia ini, yang menjadi penghalang kepada Curaçao ini adalah kiper, guys. Kiper Indonesia memang tidak boleh dipertikaikan lagi. Dia mampu menyelamatkan percobaan-percobaan yang berbahaya daripada Curaçao dengan aksinya yang saya sangat memukau, guys. Di samping dibantu oleh pasukan yang kuat dalam timnas Indonesia itu, guys. Mereka berkubu, mereka bersatu, dan mereka membentuk satu pasukan yang kuat. Dan yang paling utama, mereka saling paham memahami antara satu sama lain, guys. Dalam pasukan, perkara yang paling penting bukan untuk menang secara individu, tapi menang secara berpasukan. Itu yang paling utama. Karena apabila ingin menang secara individu, dia ingin populer sendiri, dia ingin sendiri viral, maka perkara yang akan berlaku adalah perpecahan dalam tim. Tapi apabila satu pasukan menginginkan timnya menang, maka secara otomatis semangat berpasukan itu, semangat teamwork itu wujud dengan kuat, guys. Ibaratnya warga pahlawan bersatu menentang musuh. Seperti itulah timnas Indonesia, guys. Perkara yang paling menarik, selepas laga antara Curaçao dan juga timnas Indonesia, pelatih Curaçao, Pijantini, mengatakan bahwa dia sangat terkesan dengan keramahan warga Indonesia, guys. Itu menjadi bonus kepada apabila pasukan luar bertandang ke Indonesia, guys. Mereka merasakan sendiri bagaimana keramahannya warga Indonesia. Itu yang paling utama. Di samping dia dapat melihat fasilitas stadion yang sangat bagus, guys. Menurut Sintayong, laga ini sangat penting sebenarnya. Sangat penting untuk mengukur kemampuan timnas Indonesia dan dapat mengambil kira ataupun dapat menilai timnas Indonesia berada di level mana, guys. Itu yang paling utama. Karena apabila melakukan
perlawanan internasional antara timnas Indonesia dan juga Curaçao. Ini merupakan perlawanan ataupun laga internasional. Dan bila laga ini berlaku antara Indonesia dan juga Curaçao, dan apabila FIFA dapat melihat perlawanan ini, maka secara otomatis timnas Indonesia levelnya akan bertambah naik ke atas lagi, guys. Dan ini sedikit sebanyak usaha daripada timnas Indonesia di bawah pimpinan Sintayong untuk mengupgrade lagi level timnas Indonesia ke peringkat yang lebih tinggi lagi, guys. Dan dikatakan bahwa timnas Indonesia ini telah naik rankingnya daripada ranking lamanya kepada ranking yang baru, guys. Hasil daripada perlawanan antara timnas Indonesia dan juga Curaçao, guys. Dalam siang sama, Kapten Curaçao mengatakan bahwa yaitu Kapten Martina. Dia mengatakan bahwa timnas Indonesia memang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Walaupun sebelum ini dia telah pun mengkaji kekuatan Indonesia itu sebelum bermulanya laga ini, guys. Apabila dia mengkaji, mereka yakin bahwa mereka akan menang. Apabila keyakinan itu mereka yakin sangat dengan kemenangan itu, maka ini yang menjadikan mereka leka, guys. Bak kata orang, pikirkan lemah rupanya kuat, guys. Itu yang berlaku antara Curaçao dan juga Indonesia. Jadi secara overallnya jangan mengambil remeh kemampuan lawan, itu yang paling utama. Jangan mengambil mudah kemampuan pihak lawan, walaupun dipandang lemah, namun natijahnya kita bisa kalah, guys. Begitulah yang berlaku dengan timnas Malaysia, karena mengambil remeh pasukan Guam, guys. Sehingga pasukan yang selalu menjadi belasahan kepada timnas yang lain, namun Malaysia hanya mampu seri, guys. Itu cerita lain. Kalau kita tentang topik ini, pelatih Curaçao puji dua pemain timnas Indonesia, yaitu Permata Arhan dan juga Nadio Argawinata, seorang pemain sayap dan seorang penjaga gawang, guys. Secara keseluruhannya pemain Indonesia memang semuanya mempunyai talenta yang luar biasa, guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razli Studio. Semoga timnas Indonesia bisa maju ke hadapan lagi. Yang paling utama, jangan mudah berputus asa, kekalkan prestasi, jaga kesehatan, jaga kecederaan, elakkan dapat kad. Karena sekiranya pemain yang sangat berbakat menerima kad merah, nggak bisa beraksi, secara otomatis, guys, keserasian akan hilang, guys, karena kehilangan seorang yang sangat berbakat. Itu saja daripada Razli Studio. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.